Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sudah pada sahur? Sudah pada sahur? Kayaknya masih lemes ini. Iya. Kita ulang sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sahurnya rendang kayaknya ini, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman yang semoga dimuliakan Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kesempatan subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan. Dengan kenikmatan-kenikmatan itulah kita bisa melaksanakan ibadah Siyamur Ramadan, Qiyamur Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita semua untuk bisa menyelesaikan ibadah Siyamur Ramadan hingga akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini, di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, hadir di hadapan kita Syekh Arafat Qasim Al-Majidi. Beliau berasal dari negeri Yaman, tepatnya di kota Taiz, di mana saya coba bacakan beberapa biografi beliau. Pertama, pendidikan beliau kuliah di Universitas Al-Iman, Son'a, Yaman. Dan begitu pula beliau sedang melaksanakan kuliah S2 di Universitas Madinah. Dan pengalaman dakwah beliau yaitu menjadi direktur markas Fajrul Amal ilmu dakwah, kemudian menjadi imam di beberapa masjid dan di beberapa negara. Beliau pernah menjadi imam di Ghana, ya, di salah satu negara Afrika, kemudian Sudan, Mesir, ya, Malaysia dan lain sebagainya. Alhamdulillah pada bulan Ramadan ini beliau bersama-sama Yayasan Himayah Foundation keliling safari dakwah Ramadan di daerah sekitar Jabodetabek. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beliau. Semoga pertemuan kita menjadi sebab pertemuan kita nanti kelak di yaumil akhir di jannah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, insyaallah beliau akan menyampaikan beberapa nasihat, kemudian tausiah. Semoga kita bisa mengambil faedah-faedah apa yang beliau sampaikan. Tanpa berpanjang kalam, ila fadilati syekh falyatafadhal mashkuran majura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'amma bi rahmatihi jami'al ibad. Wastafa man syaa'a min ahli ta'atihi ila sabilil hidayati war rasyad. ووفقهم بطاعته لنيل المراد. أحمده سبحانه وتعالى حمدا معترفا بجزيل الإرفاد، وأعوذ به من وبيل الطرد والإبعاد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له شهادة التوحيد أدخرها ليوم المعاد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم شهادة الاتباع والاقتداء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من زمرته. أيها الأحبة المباركون، نقف مع آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، ذلك الكتاب الذي قال الله عنه
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه ونزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء فالقرآن فيه غنى عن كل كتب الدنيا ومؤلفاتها وكل ما يوجد في الدنيا من المؤلفات في علم الشريعة هي مستنبطة من القرآن لا أكثر كل ما تجدونه اليوم في مكتبات الدنيا كلها في علوم الشريعة كل الكتب والمصنفات والمؤلفات مصدرها القرآن وإلا فليس لها اعتبار. ففي هذه الدقائق المعدودة نقف بحول الله سبحانه وتعالى مع آية من كتاب الله لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وأن نفهمها وييسر لنا العمل بها بعد ذلك. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Semoga dengan bertambahnya kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan bertambah pula rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita sering bersyahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kalimat syahadat ini merupakan kalimat yang menjadi saksi bahwa kita siap mengikuti segala apa yang menjadi perintah beliau dan menjauhi setiap apa yang beliau larang. Semoga dengan salawat kita, syahadat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan kita termasuk di antara golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah, dalam kesempatan kali ini bersama-sama kita akan mengkaji ayat-ayat dalam Al-Quran, di mana Al-Quran merupakan kitab yang Allah Subhanahu wa taala sebut tentangnya, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Artinya tidak ada segala sesuatu yang ada dalam urusan kehidupan dunia ini kecuali Al-Quran membicarakannya, menjelaskannya, baik perkara yang kecil maupun perkara yang besar, maka terdapat penjelasannya, petunjuknya di dalam Al-Quran. Dan begitu pula Al-Quran merupakan kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Maka kalau kita melihat di dalam seluruh buku-buku yang ada di kehidupan dunia ini, yang ada di dunia ini, baik buku-buku umum ataupun buku-buku tentang agama, maka pada dasarnya buku-buku tersebut hakikatnya merupakan ringkasan بتوفيق الله ثم بسفري وأخذ جزءا كبيرا من وقتي لأجل التعلم والتعليم. وتسأل آخر كيف حصلت على هذا المال وأصبحت غنيا؟ فيقول لك بيدي تعبت، كنت أعمل منذ الصباح إلى الليل. ليس صحيح، بل لأن الله رزقك ثم بعملك، لأن يدك لا ترزق، هي مرزوقة، ولأن عقلك ليس هو الذي يفهم فقط، فكما قال العلماء الفهم رزق، ولو شاء الله ما فهمت مسألة واحدة من مسائل العلم. لذلك أيها الأحبة نصحح هذا المفهوم، فكل شيء بالله أولا، بعون الله أولا، بتوفيق الله أولا. ونذكر قصة نختم بها لعالم من علماء أهل اليمن يسمى الشيخ محمد بن إسماعيل العمراني، هو مفتي اليمن كان وشيخها 30 سنة، وكان فتح الله له من العلوم ما لم يفتح على غيره. فلما سئل من أين كل هذا العلم قال بتوفيق الله ودعوة أمه، مع أنه حفيد الشوكاني، الإمام الشوكاني هذا حفيده، لم يقل جدي كان الإمام العالم، أنا من أسرة علم، بتوفيق الله ودعوة أمه. فهكذا يكون إذا أزداد إليك الله نعمة تقول بتوفيق الله ثم بالأسباب، ولا تقل كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, salah satu pelajaran dari ayat ini yang bisa kita terapkan dalam keseharian kita,
maka seluruh apa yang kita dapatkan dalam kehidupan ini, keberhasilan-keberhasilan yang kita raih dalam kehidupan ini, apakah dari sisi ilmu kita, dari sisi harta kita, maka seluruhnya berkaitan dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, hidayah Allah, pertolongan Allah kepada kita. Sehingga kalau misalnya kita Allah berikan pemahaman tentang satu ilmu, Allah pandaikan kita dalam satu bidang keilmuan, maka ketika kita ditanya, dari mana engkau mendapatkan ilmu ini? Maka sebelum kita menjawabnya karena segala sesuatu, kepintaranku dan lain sebagainya, maka hendaknya kita menjawab karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, karena kemudahan dari Allah, karena pertolongan dari Allah, karena Allah memahamkan kepadaku ilmu, maka segala bentuk proses belajar kita, kesungguhan kita, maka seluruhnya itu adalah sebab semata. Sedangkan yang utama itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari Allah, kemudahan dari Allah dan lain sebagainya. Begitu pula ketika Allah memberikan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan, di antaranya harta yang melimpah, maka pada dasarnya seluruh hal tersebut kita dapatkan bukan karena kerja keras kita, bukan karena kepandaian kita, melainkan sebelum segala sesuatu maka seluruhnya kita jawab karena petunjuk Allah Subhanahu wa taala, kemudahan dari Allah dan lain sebagainya. Maka ini adalah salah satu sebab yang harus, salah satu makna yang harus kita tanamkan dalam keseharian kita, bahwa segala sesuatu yang kita dapatkan seluruhnya atas izin dari Allah, kemudahan dari Allah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, maka Allah tidak akan memberikan satu pemahaman pun kepada kita kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya ada salah seorang ulama dari Yaman, Muhammad bin Ismail Al-Amrani. Ini merupakan cucu daripada salah seorang ulama besar, yaitu Imam Asy-Syaukani, ya. Maka ketika beliau ditanya dengan ilmu yang begitu luas yang beliau miliki, wahai Syekh, dari mana engkau, bagaimana caranya engkau bisa mendapatkan ilmu yang begitu luas ini? Maka perhatikan jawaban beliau, jamaah yang dimuliakan Allah. Aku mendapatkan ilmu ini pertama karena taufik, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua karena doa ibuku, ya, karena doa ibuku. Jadi beliau tidak menjawab bahwasanya saya ini pintar, pandai, cerdas dan lain sebagainya karena kesungguhanku di dalam belajar, karena ketekunanku di dalam belajar, karena lamanya waktu saya untuk belajar dan lain sebagainya, atau karena saya adalah cucu daripada seorang ulama yang besar. Tidak. Pertama beliau menyebutkan ini merupakan kemudahan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. وكذلك في سائر العبادات أيها الأخوة، كيف تحافظ على الصلاة بتوفيق الله؟ كيف لك وردا دائما من القرآن والأذكار؟ أقول الحمد لله بتوفيق الله. كيف لديك ما شاء الله أسرتك وأبناؤك صالحون؟ أقول بعون الله. دائما في كل شؤون حياتنا نتعود أن نجعل الله أولا، فتوفيق الله وإعانة الله هي قبل كل الأسباب. الفائدة الثانية حتى لا أطيل، قول الله سبحانه وتعالى واذكر ربك إذا نسيت، واذكر ربك إذا نسيت. كثير من الناس عندما ينسى هاتفه أو ينسى مفتاحه أو ينسى أين وضع نقوده ماذا يفعل؟ يصلي على رسول الله. الصلاة على رسول الله جيدة، الصلاة على رسول الله نصلي في كل وقت.
لكننا عندما ننسى الله لم يقل وصل على النبي إذا نسيت، إنما قال واذكر ربك إذا نسيت. فإذا نسيت شيئا تقول لا إله إلا الله، وليس اللهم صل على النبي. صل على النبي في كل وقت، لكن عندما تنسى واذكر ربك، وليس وصل على النبي صلى الله عليه وسلم. لأن كثيرا من الناس يفهم أن عندما ينسى شيء لا بد أن يصلي على النبي حتى يذكر. لا بد أن يذكر الله، والدليل واذكر ربك إذا نسيت. Baik, setelah ayat tentang wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah, perintah agar kita ketika hendak mengerjakan satu pekerjaan di kemudian hari ataupun besok hendaknya kita mengucapkan insya Allah. Selanjutnya Allah menyebutkan wadhkur rabbaka idza nasit, dan ingatlah Rabbmu Allah Subhanahu wa taala apabila engkau lupa. Nah, ayat ini jamaah sekalian sebagai pengingat bagi kita semua. Terkadang itu kalau kita lupa biasanya yang bapak-bapak lupa apa, Pak? Password, lupa HP, ya, lupa istrinya. Ada yang pernah ketinggalan nggak istrinya, Pak, di pasar? Nah, ibu-ibu seringnya lupa apa, Ibu? Lupa bawa duit, ya, dan lain sebagainya. Seringnya jamaah sekalian kita lupa kunci kita taruh di mana, ya, lupa kacamata kita taruh di mana padahal sedang dipakai jamaah sekalian, ya, lupa penanya ditaruh di mana padahal di sini dan lain sebagainya. Maka seringnya kita mengucapkan apa, Pak? Ya, ini kesalahan, termasuk salah satu kesalahan yang harus kita koreksi bersama-sama, yaitu ketika kita lupa sesuatu kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Betul nggak, Pak? Pernah dengar nggak yang seperti ini? Jadi kalau kita lupa sesuatu kita bersolawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi apa tadi lupa Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini sering terjadi, ya, sering terjadi diucapkan beberapa orang. Maka perlu untuk kita luruskan berdasarkan ayat ini, wadhkur rabbaka idza nasit. Sebutlah Rabbmu Allah Subhanahu wa taala ketika engkau lupa. Jadi kalau kita lupa terhadap sesuatu maka sebut Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah amalan yang bagus. Namun ada tempatnya, ada waktunya. Kapan itu? Ya, Rasulullah menyebutkan ketika disebutkan nama beliau hendaknya kita bersalawat. Ini yang benar. Kemudian waktu yang lainnya, salat Jumat dan lain di hari Jumat dan lain sebagainya. Maka kita harus jangan sampai salah di dalam menempatkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhtitam. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itulah yang beliau bisa sampaikan, ya, yang beliau bisa sampaikan tadabbur daripada surat Al-Kahfi, ya, surat Al-Kahfi dalam pada ayat yang ke-23 hingga 24, ya, 24. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebenarnya beliau mau panjangkan tapi sepertinya beberapa jamaah sepertinya sudah kekenyangan nih baru makan sahur ini jamaah sekalian. Baik, maka beliau cukupkan. Baik, saya tambahkan sedikit jamaah sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi ayat ini sekali lagi pada ayat yang ke-23 menjadi pelajaran bagi kita semua bahwasannya kita sebagai manusia itu jangan sampai merasa sombong ataupun merasa yakin terhadap kemampuan kita. Oh, saya pasti bisa melakukan hal ini. Ya. Ini salah satu bentuk kesombongan, ya. Karena
merasa bahwasannya dirinya kuat, dirinya cerdas dan lain sebagainya, sehingga menghilangkan peran Allah Subhanahu wa taala. Ini secara tidak langsung disadari maupun tidak, maka ini akan mengurangi kualitas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mengapa jamaah sekalian? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kepada kita semua untuk berdoa kepada Allah. Ya, salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah itu bagaimana jamaah sekalian? Ya Hayyu, Ya Qayyum. Wahai Zat yang Maha Hidup dan berdiri sendiri tanpa membutuhkan pertolongan selainnya. Bi rahmatika astaghith. Dengan rahmatmu aku meminta tolong, ya. Istighatsah itu artinya adalah meminta tolong. Aslih li sya'ni kullah, perbaikilah seluruh urusanku, ya. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan engkau bebankan seluruh urusan hidupku ini hanya kepadaku saja meskipun satu kedipan mata. Itu artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kita sebagai manusia ini adalah hamba yang dhaif, hamba yang lemah, yang membutuhkan dan senantiasa membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak bisa lepas dari pertolongan Allah, kemudahan Allah meskipun satu kedipan mata saja. Satu detik saja kita lepas dari pertolongan Allah jamaah sekalian, maka akan berantakan kehidupan kita. Lantas bagaimana mereka yang dalam sehari-harinya tidak pernah meminta pertolongan Allah, tidak pernah menggantungkan seluruh urusannya kepada Allah, merasa percaya diri dengan apa yang dia miliki berupa kekuatan, harta, kecerdasan dan lain sebagainya. Maka sekali lagi, kalau ayat ini berbicara tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah menegur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bagaimana dengan kita semua jamaah yang dimuliakan Allah? Maka ini yang harus kita bersama-sama fahami, ya. Illa ayyasha Allah, kecuali kita terus dan senantiasa mengucapkan insya Allah. Ini ketika seorang hamba mengucapkan insya Allah dalam setiap urusan yang hendak dia lakukan, itu selain dia percaya kepada Allah, menggantungkan urusannya kepada Allah, tidak menggantungkan urusannya kepada dirinya sendiri, ya, maka begitu pula ini menunjukkan akan kekuatan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam setiap salat kita senantiasa memohon kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Ayat ini sering kita ulang-ulang untuk menegaskan apa jamaah sekalian? Bahwa kita itu adalah hamba yang lemah, yang senantiasa memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan begitu pula jamaah yang dimuliakan Allah, ya. Ayat lanjutan daripada ayat ini adalah wadhkur rabbaka idza nasit, ya. Dan ingatlah Rabbmu Allah Subhanahu wa taala apabila kalian lupa, ya. Kalau yang membuat kita lupa itu siapa, Pak? Ya. Man yaj'aluna nasyan syai'. Ya. Wa ma ansanihu illa syaitan. Jadi tidaklah kita lupa terhadap segala sesuatu kecuali karena, ya, sebab syaitan, jamaah yang dimuliakan Allah, ya. Maka kita harus mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, mengingat Allah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, inilah yang harus kita dan manusia itu, ya, nasita, ya, nasya yansa itu bahasa Arab dari lupa, ya. Mengapa manusia itu disebut dengan al-insan, jamaah yang dimuliakan Allah? Mengapa manusia disebut dengan bahasa Arab manusia itu apa? Al-insan, ya.
Al-insan ini ada kaitannya dengan nun, sin dan ya, nun, sin dan ya. Apa kaitannya dengan antara lupa dengan manusia, ya? Maka para ulama menyebutkan summiyal insanu linisyanihi, ya. Disebut al-insan, disebut manusia karena kita itu sering lupa, ya. Lupa terhadap perbuatan kita, lupa terhadap kebaikan orang lain, lupa terhadap banyak segala sesuatu kita lupa. Maka Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kita untuk wadhkur rabbaka idza nasit, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang beliau bisa sampaikan. Selanjutnya kami berikan waktu tanya jawab biar hidup, ya. Suasananya hidup dan jamaahnya juga hidup, ya. Baik, ya baik, silahkan. Kalau di zaman sekarang, insya Allah kadang sering digunakan untuk menolak. Dia nggak berani bilang enggak, tapi dia bilang insya Allah. Jadi dia nggak berani bilang enggak bisa, gitu. Tapi dia bilang insya Allah. Padahal insya Allah kan itu apa harusnya harus di sini gitu. Baik. Paham tak? أكثر الناس إذا وعد وعدا أو مثلا هل تتبعوني في الحقيقة في صدره أنه لا أفعل ولكن بأي سبب يعني قال إن شاء الله ولكن في قلبه لن أفعل وما حكمه؟ أولا عندما نقول إن شاء الله يفرق العلماء بين إن شاء الله تعليقا وإن شاء الله تحقيقا. فإن شاء الله تعليقا هذه الذي ذكرت. أنا لا أريد أحقق ولا أريد أفعل أصلا هذا العمل. لا، نحن عندما نقول إن شاء الله معنى تحقيقا. أنا أقول لك إن شاء الله وأنا أعزم بنية صادقة بأنني سأفعل هذا. أما إذا جعلت لفظ الله سبحانه وتعالى تعليقا هذا لا يجوز، لأنه أنا أقول إن شاء الله بمعنى بعون الله ثم أنا لا أفعل السبب، كأن الله هو الذي يمنع. ليس، إذا أنت كأنك تكذب. إذن الله يشاء والله يقدر، لكن الله جعل لكل شيء سببا. إذا لماذا جعلت الله كأن الله هو الذي يمنعك؟ ليس هذا. ولذلك قال العلماء إن شاء الله تحقيقا، بمعنى أنا أقول لك إن شاء الله سآتي وأستيقظ مبكرا وأستعيد وأحقق، ثم شاء الله في الطريق يوجد شيء، إن شاء الله ذلك شيء آخر. هي تحقيقا وليس تعليقا. أما تعليقا لا ينبغي، لأن الإنسان أولا يكون يخالف ظاهره باطن، يخالف قوله نيته، وهذا لا يصح. الأمر الثاني هذا قد يوهم كأن الله هو الذي منعك، والذي منعك هو أنت كسب. والله لا يمنعك، لماذا تكذب؟ Baik, jadi beliau menyampaikan kalau ada pertanyaan, seringnya orang itu kalau berjanji dengan sesuatu terhadap seseorang, kemudian sejak awal hatinya sudah tidak mau melakukan janjinya itu, tapi karena tidak enak hati dan lain sebagainya, maka dia mengucapkan insya Allah. Maka kalimat insya Allah ini ada dua, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah tahqiqan, kalimat insya Allah yang tahqiqan, yaitu yang akan direalisasikan. Maka ini yang dibenarkan. Jadi misalnya kita insya Allah saya akan datang, ya Pak Syarif konfirmasi, Ustadz besok kajian bagaimana? Insya Allah saya datang, ya. Maka ini adalah kalau kalimat itu adalah tahqiq, ya, ingin merealisasikannya, maka saya akan mengambil sebabnya, ya, mulai dari saya catat jadwalnya, kemudian saya sediakan alarm, kemudian dan lain sebagainya, datang ke Masjid Nurul Iman. Nah, itu adalah kalimat insya
insya Allah yang akan direalisasikan. Adapun kalau misalnya di pertengahan jalan atau lain dan lain sebagainya, sebelum pergi ternyata sakit perut dan lain sebagainya, maka ketika tidak jadi, maka itu sudah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak berdosa, ya. Itu adalah kalimat insyaallah yang dibenarkan. Sedangkan yang kedua, ya, ta'liqan, ya. Ta'liqan yaitu adalah kalimat insyaallah, ya, yang hanya sekedar untuk menutupi, ya, ataupun lari dari ucapan kita, ingin menghindar dan lain sebagainya, maka ini yang tidak diperbolehkan. Seolah-olah kita itu menjadikan Allah lah yang menghalangi kita untuk melakukan apa yang sudah kita lakukan, padahal kita sendiri yang tidak ada niat untuk melakukannya, tidak ada upaya untuk melakukannya, maka ini yang tidak diperbolehkan, ya. Ustadz besok bisa isi kajian, ya, padahal saya nggak bisa, ya. Insya Allah Pak Syarif, ya. Padahal sejak awal kita sudah nggak bisa. Kalau dari awal nggak bisa, jujur saja saya tidak bisa, minta maaf dan lain sebagainya, ya. Seperti itu. Itu makna dua jenis, dua macam kalimat insya Allah. Ya. Kalau kita melakukan yang kedua, maka itu tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baik. Yang lain, ibu-ibu ada? Tidak ada. Bapak-bapaknya pernah insya Allah mau belikan apa ibu? Iya. Ya. Baik, yang lain? Ada juga orang yang ngomong, itu jangan insya Allah ya gitu. Seperti itu justru nggak boleh tadi. Justru nggak boleh, ya. Justru nggak boleh. Nah, itu belum ikut kajian subuh ini, harus ikut kajian subuh ini tuh Pak. Ya. Baik. Yang lain, bapak-bapak? Kalau nggak ada yang nanya, syekhnya nanti yang nanya ini Pak. Ya. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah, sambil nanti kalau ada yang mau bertanya, kami sedikit menyampaikan. Alhamdulillah sudah tahun kemarin saya juga bawa Syekh Pak Syarif, ya. Tahun kemarin atau 2 tahun sebelumnya juga, alhamdulillah Yayasan Himayah Foundation bekerja sama dengan DKM Masjid Nurul Iman selama beberapa tahun di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita rutin mengadakan program Safari Dakwah Ramadan bersama Syekh Timur Tengah. Alhamdulillah pada tahun ini kita bersama Syekh Arafat Qasim, di mana selain kita menjalankan program Safari Dakwah Ramadan, maka kita juga ingin mengajak kepada setiap jamaah, ya, setiap jamaah masjid yang kita adakan acara di dalamnya, yaitu untuk bersama-sama kita beramal bersama, ya. Karena yang namanya ibadah itu kalau sendirian itu akan lemah kita, Pak. Betul nggak, Pak? Kita sholat sendirian, kita puasa sendirian, kita baca Al-Quran sendirian, lemes, tidak semangat dan lain sebagainya. Tapi kalau kita ibadah itu bersama-sama, maka ibadah yang berat kalau kita kerjakan secara bersama-sama, maka akan menjadi ringan. Betul nggak, Pak? Ya, karena rumusnya itu pekerjaan yang berat akan menjadi ringan apabila apa, Pak? Ya, Ibu ada yang bilang kalau nggak dikerjakan, Pak. Pekerjaan yang berat kalau akan menjadi ringan kalau nggak dikerjakan. Ya, jamaah yang dimuliakan Allah, maka termasuk juga, ya, apa yang ada di depan Bapak Ibu sekalian, kita alhamdulillah sebagaimana Bapak yang diketahui oleh Bapak Ibu sekalian bahwa
apa yang sedang terjadi di Palestina, menimpa saudara-saudara kita di Palestina, ini sudah terjadi sejak bulan apa Pak? Bapak Ibu sekalian. Bulan apa? Oktober. Sampai bulan Maret ini sudah berapa bulan jamaah sekalian? Ya. 5 bulan. Dan pada bulan Ramadan ini kaum muslimin yang ada di Palestina juga berpuasa sebagaimana kita berpuasa. Namun yang membedakan apa jamaah sekalian? Mereka buka puasa sahur maka kesulitan karena tidak ada makanan yang mereka bisa makan. Bahkan yang puasa di Palestina itu siapa jamaah sekalian? Bukan hanya orang dewasa saja, bukan hanya orang yang mukallaf saja, melainkan anak kecil pun harus ikut puasa. Karena apa? Karena kurangnya ya bahan makanan yang mereka miliki. Maka mereka sangat senang sekali kalau mereka mendapatkan bantuan gandum dan lain sebagainya. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita sholat tarawih, kita sholat 5 waktu dengan nyaman, aman dan lain sebagainya ya, di ruangan yang begitu sejuk. Namun mereka kaum muslimin yang ada di Palestina mau sholat tarawih, mau sholat 5 waktu, bangunan masjid mereka sudah banyak yang dihancurkan. Nanti coba lihat di internet sudah berapa jumlah masjid-masjid yang ada di Gaza Palestina yang telah dihancurkan oleh Zionis Israel jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Belum lagi yang lainnya ya, belum lagi yang lainnya. Maka inilah yang hendak kita sampaikan kepada jamaah sekalian, kalau kebutuhan yang sedang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita di Palestina itu hanya dipikul oleh beberapa orang saja ya, sekelompok dari umat Islam saja, maka itu akan menjadi berat. Namun ketika setiap muslim berkorban untuk membantu menolong saudara-saudara kita yang ada di Palestina, maka pekerjaan yang berat, amalan yang berat akan menjadi ringan. Jamaah yang dimuliakan Allah. Maka kita di bulan November itu sudah menyalurkan bantuan tahap pertama berupa bahan makanan, dan itu nanti bisa dilihat di YouTube Himayah Foundation ya, namanya channel YouTube Himayah Foundation. Kemudian untuk tahap yang kedua ini kita sedang mengupayakan untuk kebutuhan yang tidak kalah penting, yaitu adalah masalah air jamaah yang dimuliakan Allah. Karena menurut berita yang ada, 70% air di Gaza Palestina itu sudah tidak layak untuk dikonsumsi, sudah tercemar sehingga tidak layak untuk dijadikan untuk minum dan lain sebagainya, memasak dan lain sebagainya ya. Maka di antara upaya kita untuk menutup kebutuhan ini adalah kita sedang mengupayakan pengadaan truk tangki air ya. Mengapa kita membutuhkan ini jamaah sekalian? Karena untuk mendistribusikan air bersih dari beberapa titik-titik sumur yang masih baik, yang masih bagus, itu membutuhkan kendaraan untuk mendistribusikan air bersih ini ke tempat-tempat kaum muslimin ya. Karena kalau tidak menggunakan truk tangki air harus menyewa, maka ini biayanya cukup besar ya. Oleh karenanya Yayasan Himayah Foundation bekerja sama dengan relawan yang langsung berada di Gaza Palestina, jamaah yang dimuliakan Allah. Kita sedang mengupayakan ini. Sebelum Ramadan kemarin ya, kita baru berhasil mengumpulkan 200 juta dari kebutuhan total 600 juta jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, dan relawan kita kemarin sebelum Ramadan itu mencoba untuk masuk ke Gaza, namun karena situasi dan kondisi belum memungkinkan ya. Untuk apa? Untuk dalam program pengadaan truk tangki air ini. Oleh karena itu kami ingin mengajak kepada jamaah sekalian, khususnya jamaah Masjid Nurul Iman ya. Saya mau tanya terlebih dahulu, kita masih semangat untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Gaza Palestina jamaah sekalian? Masih siap jamaah sekalian? Iya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, maka nanti bagi jamaah yang ingin berkontribusi, berinfak dan bersedekah
ya, menyisihkan sebagian hartanya untuk program ini, membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina, menghadiahkan hadiah terbaik kita untuk saudara-saudara kita di Palestina, maka nanti bisa menghubungi panitia, apakah langsung cash ataupun bisa enggak transfer Ustaz? Bisa, ya. Ustaz, bagaimana kalau saya dengan harta zakat saya keluarkan untuk kaum muslimin di Palestina? Hukumnya boleh jamaah sekalian, ya. Karena apa? Yang pertama, mereka adalah termasuk fakir miskin dalam kondisi saat ini. Dan yang kedua, para ulama menyebutkan diperbolehkan untuk menyegerakan mengeluarkan zakat sebelum haulnya ketika ada kondisi-kondisi yang darurat yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Jamaah yang dimuliakan Allah, itulah ya yang bisa kami sampaikan, mengajak kepada seluruh jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, mari diajak keluarganya untuk bersama-sama mendukung program menghadiahkan hadiah terbaik kita di bulan Ramadan ini untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Wallahu a'lam, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang lagi mau bertanya? Cukup? Ya, baik. Jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.